Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan berkenalan dengan adaptasi alat ukur. Apa itu adaptasi dan bagaimana prosesnya? Mari kita simak. Jadi, adaptasi alat ukur itu meliputi aktivitas dari menentukan apakah alat ukur tersebut dapat mengukur konstruk yang sama dalam bahasa dan budaya yang berbeda. Mulai dari memilih penerjemah, memutuskan akomodasi yang sesuai, sampai mengecek kesetaraan dalam bentuk yang diadaptasi. Nah, adaptasi alat ukur ini bukan hanya semata-mata menerjemahkan tes dari bahasa asing ke bahasa tujuan, namun juga menyusun tes yang kontekstual dengan kondisi sosial budaya masyarakat tujuan. Jadi adaptasi tidak semata-mata hanya translasi, tapi juga harus menyesuaikan dengan konteks budayanya seperti apa. Nah, catatan mengenai adaptasi. Adaptasi dilakukan dengan tanpa mengubah struktur atau jumlah item. Jadi kalau kita melakukan adaptasi terhadap suatu alat ukur yang jumlah butirnya 50, kita juga harus membuat adaptasi dengan jumlah butir yang sama, juga struktur yang sama. Kita tidak boleh mengubah alat ukur tersebut, karena tiap alat ukur sudah memiliki hak ciptanya masing-masing, dan mengubah struktur bisa jadi kita mengubah konstruk ukurnya ataupun menurunkan kredibilitas dari alat ukur tersebut. Adaptasi berfungsi ketika dilakukan studi lintas budaya pada satu konstruk yang sama. Jadi salah satu tujuan melakukan adaptasi alat ukur adalah melakukan studi lintas budaya. Jadi kalau kita meneliti misalkan kebahagiaan di Amerika dan di Indonesia, kita mau membandingkan mana yang lebih bahagia antara orang Amerika dan orang Indonesia. Nah, dengan alat ukur yang sama kita bisa membandingkan apple to apple antara Amerika dengan Indonesia. Tapi kalau alat ukurnya berbeda, tentu konstruk yang diukur bisa jadi juga berbeda, sehingga tidak bisa kita bandingkan apple to apple. Kemudian yang ketiga, adaptasi yang baik harus terdokumentasi, baik pada yang mengadaptasi maupun pada pengembang tes aslinya. Jadi tiap adaptasi yang dilakukan itu harus ada dokumentasinya. Perubahan apa yang dilakukan itu harus dituliskan dengan jelas. Misalkan kita mengubah item aslinya, kemudian terjemahannya disesuaikan dengan konteks budaya lokal. Nah, itu harus didokumentasikan dengan jelas. Kemudian adaptasi pada tes atau skala verbal memerlukan usaha yang lebih dibandingkan pada tes atau skala numerik atau figural, karena skala verbal tentu saja perlu menyesuaikan dengan konteks budayanya. Sementara kalau untuk skala atau tes numerik atau figural biasanya sifatnya lebih universal. Apabila tes yang diadaptasi memiliki norma tes asli tidak bisa digunakan secara mentah-mentah. Kenapa? Karena norma itu adalah interpretasi skor individu berdasarkan skor kelompok. Nah, tiap kelompok memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Misalkan norma orang Amerika dengan norma orang Indonesia pasti berbeda. Sehingga kalau kita mengadaptasi, normanya juga harus diperbaharui sesuai dengan norma budaya tujuannya. Jadi kalau kita adaptasi dari Amerika, ya kita normakan lagi dengan sampel orang Indonesia. Kenapa kok tidak membandingkan dengan orang Amerika? Ya tentu berbeda standarnya. Misalkan di tes PPS itu ada subtes heterosexuality. Kalau kita bandingkan dengan normanya orang Amerika, heterosexuality orang Indonesia sangat rendah, gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan orang Indonesia sendiri bisa jadi setara sedang, gitu. Karena apa? Karena memang budaya antara orang Amerika dan Indonesia sangat berbeda, terutama yang berkaitan dengan seksualitas. Nah, prosedur adaptasi ini ada beberapa versi. Ini menurut Bitten dan kawan-kawan. Tahap pertama adalah menerjemahkan. Penerjemahan itu dilakukan oleh dua orang, penerjemah satu dan penerjemah dua, dari bahasa asing ke bahasa tujuan. Nah, kemudian tahap kedua dilakukan sintesis. Jadi dari penerjemah satu dan penerjemah baru dua tadi, dia menerjemahkannya secara independen. Kemudian kita dikumpulkan, kemudian dilakukan
sintesis. Sintesis itu artinya kita mencari apakah ada perbedaan terjemahan. Jika ada, berarti kita cari titik temunya seperti apa. Nah, setelah dicari titik temunya, kita akan menghasilkan terjemahan 1-2, jadi terjemahan semifinal. Nah, kemudian kita lakukan back translation dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris tadi. Back translation sama dilakukan 2 orang idealnya. Kemudian dilakukan review, tahap 4 dilakukan review. Nah, review ini dilakukan oleh para ahli. Ahli di sini siapa saja? Ada ahli metodologi, ada ahli pengembang tes, ada ahli bahasa, dan lain-lain. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah pre-testing. Nah, di sini kita lakukan testing awal kepada sampel kecil, yaitu sekitar 30-40 orang, untuk mengetahui apakah butir yang ditulis itu sudah bisa dipahami atau belum. Nah, kemudian kalau sudah, kita lakukan tes tryout pada sampel yang lebih besar. Nah, tahap selanjutnya yaitu submission and appraisal. Jadi kita dokumentasikan, kita kumpulkan ke pengembang tes aslinya sehingga bisa terdokumentasi. Nah, itu menurut Bitten. Nah, guideline lainnya disusun oleh International Test Commission. Ini semacam standar emasnya. Ada beberapa tahap. Yang pertama adalah prakondisi. Di prakondisi ini kita harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Jadi dari pengembang tes kita minta izin apakah boleh dilakukan adaptasi. Jika boleh, berarti kita sepakati apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam proses adaptasi. Kemudian juga kita harus memperjelas definisi dan konten dari konstruk yang akan diukur. Nah, tahap selanjutnya adalah pengembangan tes. Nah, ini proses intinya. Nah, pada saat pengembangan tes kita mulai untuk menerjemahkan. Nah, menerjemahkan ini harus dengan translator atau penerjemah yang ahli. Nah, definisi ahli di sini merujuk pada orang itu harus paham pada bahasa yang terlibat. Jadi kalau diadaptasi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, berarti dia harus paham bahasa Inggris dan paham bahasa Indonesia. Kemudian juga harus paham budaya yang terlibat. Jadi kalau diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, ya berarti harus paham budaya di tes aslinya dan budaya di Indonesia. Dia juga harus paham isi tes dan juga harus paham prinsip tes secara umum. Nah, kemudian setelah dilakukan penerjemahan, dilakukan pengujian kesesuaian. Nah, jadi diuji apakah terjemahannya ini sudah sesuai atau belum. Caranya bisa dengan back translation tadi, atau juga dengan skala rating penilaian dari ahli. Kemudian kita juga harus menunjukkan bukti bahwa instruksi dan konten memiliki arti yang sama untuk populasi yang dituju. Kemudian juga kita harus membuktikan bahwa format item, skala penilaian, kategori penilaian, administrasi, dan prosedur lainnya itu sudah sesuai untuk populasi yang dituju. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa melakukan uji coba kepada sampel beberapa orang gitu ya. Kemudian kita lakukan wawancara kognitif untuk melihat apakah memang ini sudah sesuai atau belum. Nah, kemudian kita lakukan uji coba pada sampel jumlah kecil kurang dari 100 untuk melihat apakah butir-butirnya ini sudah baik atau belum. Nah, kita lakukan analisis item. Kalau memang ada yang kurang baik, bisa kita revisi. Nah, tahap selanjutnya adalah konfirmasi. Nah, konfirmasi ini adalah serangkaian proses kita mengumpulkan bukti empiris untuk membahas kesetaraan, reliabilitas, validitas pengujian dalam bahasa dan budaya. Nah, selain itu peneliti juga harus mampu menunjukkan norma, validitas, reliabilitas dari skala yang diadaptasi. Nah, ini biasanya dilakukan pada sampel yang besar. Kalau sampai norming tentu sangat besar, tapi biasanya untuk uji validitas dan reliabilitas juga besar. Idealnya 10 kali jumlah butir. Tuh. Kemudian tahap selanjutnya adalah administrasi. Administrasi ini menyiapkan materi dan instruksi administrasi untuk meminimalkan masalah budaya dan bahasa yang disebabkan oleh prosedur administrasi, mode respon yang dapat dipengaruhi oleh keabsahan. Jadi di sini kita menyiapkan administrasinya seperti apa. Istilahnya seperti manualnya gitu ya. Kemudian yang kelima adalah skor, skala, dan interpretasi. Nah, kita lakukan analisis terhadap perbedaan nilai kelompok
yang mengacu pada semua informasi yang relevan. Tahap terakhir adalah dokumentasi. Jadi setiap perubahan, setiap aktivitas yang dilakukan itu terdokumentasi dengan baik, dan dokumentasi ini dipegang oleh yang mengadaptasi dan juga pengembang tes aslinya. Nah, seperti itu langkah ideal dalam melakukan adaptasi alat ukur. Nah, ini contoh penerjemahan alat ukur. Jadi sini ada beberapa butir. Satu butir ini diterjemahkan oleh dua penerjemah yang berbeda dan mereka bekerja secara independen, artinya tidak saling bekerja sama. Nah, misalkan ini nomor 1, I'm the life of the party, oleh penerjemah 1, penerjemah A diterjemahkan sebagai menghidupkan suasana dan semangat dalam sebuah pesta atau perkumpulan. Kemudian penerjemah B menerjemahkan menghidupkan suasana dalam suatu acara. Kemudian terjemahan finalnya menghidupkan suasana dalam suatu acara. Nah, kalau kita lihat di sini, kata party kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara mentah mungkin artinya adalah pesta. Tapi karena konteks budaya orang Indonesia yang mungkin tidak seperti di barat yang banyak berpesta, jadi di sini tidak diterjemahkan secara mentah-mentah, tapi diterjemahkan secara kontekstual. Jadi kata party diterjemahkan sebagai suatu acara. Nah, seperti itu salah satu contoh kontekstual dalam adaptasi. Nah, ini proses penerjemahan, kemudian ini proses back translation atau penerjemahan balik. Nah, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, biasanya back translation ini didiskusikan kembali dengan pengembang tes aslinya. Jika ada perbedaan makna yang cukup signifikan, yang cukup drastis, nah kita bisa tinjau kembali butir-butir ini apakah perlu dirubah atau direvisi penerjemahannya. Nah, jika ini sudah selesai, biasanya dilakukan review oleh beberapa ahli untuk memastikan bahwa butir yang sudah ditulis itu memang benar-benar kontekstual dan maknanya sama. Nah, setelah dilakukan review, baru dilakukan uji coba untuk melihat apakah butir atau skala yang disusun ini sudah valid dan reliable. Nah, seperti itu proses adaptasi alat ukur. Semoga bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.